Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah tarawih yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinkan dalam kultum kali ini, sekarang jam 8 lewat 19, saya menceritakan pengalaman 4 hari terakhir ini. Pengalaman saya dan beberapa orang teman-teman dalam 4 hari terakhir ini. Mudah-mudahan dalam 2-3 menit selesai yang cerita ini. Pada hari Sabtu yang lalu, jadi 4 hari dari sekarang ini hari Selasa. Posisi kita hari ini Selasa. Hari Sabtu yang lalu saya dikhabarin oleh salah seorang jamaah kita di sini, oleh teman kita dari sini, bahwa ada seorang hamba Allah yang berniat untuk mewakafkan tanahnya seluas 500 meter persegi di daerah Bojongsari ini. Saat itu sebetulnya saya sedang dengan teman-teman juga sedang mengelola sebuah pelatihan, dan langsung saya jawab kepada teman tersebut, tolong dikomunikasikan ulang. Posisi hari itu hari Sabtu jam 9. Saya minta waktu kepada calon pewakaf ini untuk bisa menerima kami hari Minggu pagi. Jadi itu Sabtu, saya minta izin untuk langsung bisa ketemu hari Minggu paginya. Jadi enggak menunggu jeda hari 2, 3 hari, 4 hari, tidak Bapak-bapak dan Ibu. Jadi ketika ada seorang saudara kita ingin menunaikan wakaf, niat untuk wakaf, maka jangan ditunda-tunda. Kita juga harus menyegerakan waktu kita. Sementara pelatihan yang saya kelola dengan teman-teman itu sampai hari Minggu sore, dan saya harus meninggalkan pelatihan itu. Karena memang harus mengejar sesuatu yang memang harus segera diwujudkan. Hari Sabtu saya terima informasi ada seorang hamba Allah yang ingin mewakafkan tanahnya 500 meter. Minggu pagi, Ahad pagi, saya minta langsung ketemu dengan beliau. Berangkat ke rumahnya di Percetakan Negara, daerah Rawasari, Pak, Jakarta Pusat. Kami diterima jam 8:30, dan betul apa yang kami duga, bahwa beliau memang minta disegerakan prosesnya ini. Sambil bercucuran air mata, beliau meminta tolong dipercepat proses ini. Yang pertama memang usianya sudah 78 tahun. Min qabli ayyati ahadakumul maut. Sebelum datang maut menjemput, meskipun beliau tidak melafazkan itu, usianya memang sudah 78 tahun. Sambil menangis beliau juga katakan, saya takut kemudian hati saya berubah. Saya takut kemudian niat saya berganti. Jadi tolong segera ini diolah, diproses, dan kemudian ini kemudian pindah tangan. Jemaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami langsung meminta beliau melafazkan kembali niatnya itu. Dan kami rekam. Dan ternyata memang sertifikat tanah itu atas nama anaknya dihadirkan saat itu. Dan kemudian sertifikat tanahnya dikasih ke kita karena yang aslinya masih di bank. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, itu posisi hari Minggu. Kami kembali lebih kurang jam 9:30 balik lagi ke sini, dan kami sudah pegang itu sertifikat tanah tersebut. Hari Senin pagi kami langsung ke KUA. Karena memang nggak boleh diulur-ulur, ditunda-tunda. Karena kalau sudah maut datang, urusannya jadi berbeda semuanya. Karena hak sudah berpindah, Bapak dan Ibu. Karena yang meniatkan itu kemudian bisa sudah berpindah haknya kepada ahli warisnya.
Hari Senin saya dan teman-teman langsung ke KUA, ketemu dengan kepala KUA dan minta tolong ini diproses, langsung diproses oleh beliau. Itu hari Senin kemarin posisinya. Hari ini direncanakan sejak hari Minggu, tanahnya udah kami ratakan Bapak dan Ibu. Kami minta beko, sewa beko untuk diratakan, dirapikan dan dipadatkan. Kerja sampai hari Kamis besok. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada 3 menit saya cerita tentang 4 hari terakhir ini. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kami bacakan tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Nah, ini ayat yang populer sekali. Dan ini ayat yang kemudian membuat para sahabat mempunyai tren tersendiri di dalam menyikapi harta benda mereka. Umar bin Khattab punya kebun yang subur sekali di Khaybar. Diwakafkan, Pak. Abu Talhah punya kebun yang subur sekali. Diwakafkan. Sahabat-sahabat yang lain punya kuda, punya unta, bahkan punya budak yang paling baik, itu juga diserahkan. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah sebuah kebajikan kalau kita belum mampu memberikan, menginfakkan, mensedekahkan, mewakafkan sesuatu yang kita cintai. Dan pada bulan Ramadan inilah kesadaran yang seperti ini memang harus terus-menerus kita bangun untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah semoga dimuliakan Allah. Hamba Allah yang kemudian mewakafkan tanahnya 500 meter persegi tadi. Dia katakan kepada kami, ini adalah satu-satunya harta yang saya miliki. Selama lebih 40 sampai 50 tahun saya bekerja. Ini satu-satunya harta benda saya. Dan saya serahkan harta benda saya ini, tolong segera mungkin ini diproses. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jihad bil amwal wa bil anfus, dengan harta dan dengan jiwa kita. Tetapi hari ini tidak ada peperangan kita di sini. Kita dalam keadaan yang damai. Maka jihad yang paling pas bagi kita saat ini adalah dengan harta kita sendiri. Mudahkah itu? Enggak mudah, Pak. Wa hadainahu najdain falaqatahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah, dan seterusnya. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surah Al-Balad 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aku bentangkan di hadapanmu 2 jalan. Yang pertama jalan yang mendaki, falaqatahamal aqabah. Tetapi dia tidak mau menempuh jalan yang mendaki itu. Jalan yang mendaki itu, jamaah semoga dimuliakan Allah, itu terkait dengan infak, sedekah, wakaf kita. Memerdekakan budak, memberi makan orang-orang yang sedang kelaparan, berbagi dengan anak yatim, berbagi dengan orang miskin. Itu yang disebut oleh Allah dengan wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu jalan yang mendaki lagi sulit itu? Hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan lapang, cobalah diintip, cobalah diinventarisir, dan cobalah dipastikan bagian harta kita yang mana yang harus kita keluarkan. Baik yang wajib maupun yang sunnah. Min qabli ayyatiya ahadukumul maut. Sebelum maut menjemput kita. Orang tua tadi yang 78 tahun usianya, namanya Arsy Alfani, orang Palembang. Tolong segerakan itu sambil berurayan air mata, Pak. Segerakan ini. Saya nggak tahu apakah niat saya ini juga kemudian saya kuat untuk teguh dalam niat saya ini. Kalau saya berubah, ini sambil menangis, Pak. Kita, seandainya kita diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, tolonglah diintip harta kita mana yang seharusnya kita amputasi, kita potong, kita keluarkan, kita berikan. Karena di dalam harta kita ada hak orang lain. Jamaah semoga dimuliakan Allah.
Bagaimana kalau kita dalam keadaan sempit? Alladzina yunfikuna fis sarra wad darra. Dalam keadaan lapang maupun sempit. Saya ingin ngambil satu cerita dari Fariduddin Attar. Fariduddin Attar itu seorang sastrawan, seorang sufi yang cerita tentang burung. Terjadi sebuah kebakaran hebat di hutan. Kebakaran yang besar sekali. Tentu semuanya ketakutan, tetapi juga ada yang berusaha untuk memadamkan api itu. Dengan kemampuan masing-masing, semuanya berusaha untuk memadamkan api itu. Tapi seekor burung, mungkin hanya seekor burung pipit, burung yang paruhnya kecil sekali. Jamaah semoga dimuliakan Allah. Melihat kobaran api yang besar itu, dia juga tidak mau tinggal diam. Dalam cerita itu Fariduddin Attar katakan, burung itu juga tidak mau tinggal diam. Dia kemudian mencelupkan paruhnya ke air dan kemudian dia terbang di ketinggian dan kemudian dia jatuhkan air. Walaupun hanya beberapa tetes saja. Jangan pernah merasa bahwa kesempitan yang kita alami membuat kita tidak bisa menjadi bagian dari gelombang besar itu. Jangan hanya kemudian melihat yang lapang sajalah yang punya tanggung jawab itu. Tidak sama sekali. Sekecil apapun. Tidak ada duit 1 miliar kalau kurang 1.000 rupiah. Tidak akan 1 miliar nilainya. Menara kita butuh berapa lagi Pak Haji? Alhamdulillah sudah lunas. Selesai semuanya. Nggak ada utang? Nggak ada utang. Semuanya turut berkontribusi. Lunas itu kalau kurang 1.000 juga belum lunas namanya. Jadi kalau ada di antara kita yang saya cukupnya 1.000, memang itu yang mencukupkan kelunasan itu. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesadaran ini pada bulan Ramadan ini insya Allah menjadi pembuktian bahwa Ramadan yang kita lalui adalah sebuah tarekat, sebuah syariat untuk menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi